yang Gua Ibu nyanyi, Yuni minta. lo, udah nyanyi itu gua pergi. Itu bukan Ibadah yang berarti bagaimana, Ibu? itu bukan Ibu Yuni adalah minta. pengajaran ibadah dari Yesus. Jadi menurut Ibu Yuni ibadah itu harus hanya sujud saja Ya gitu. udah nggak ada ya. Berarti Yesus itu tidak pernah memerintahkan kalian menyanyi. Ini apa ini? Tidak ada Ini perintah menyanyikan Yesus pujian. menyuruh kalian menyanyi itu dulu. Ya dulu dong. Ya, oke, ya. Kalian sebagai orang Kristen tuh ngomong apa? Nol. Jadi kalian ngikutin siapa? Ngikutin iblis yang jadi bapakmu. Kok nangis? Kok ngamuk Ibu Yuni? Ibu Yuni mengamuk. Ketika saya sekarang nyanyi, bukan berarti saya Kenapa Bu Yuni? kamu nyanyi. Oh gitu ya. Soalnya begini Bu Yuni. Soalnya selama ini kan orang Islam. Oke, cukup ya, teman-teman. Aku pikir ini udah lewat benang merahnya. Iya. Oh, oke, kabur ya. Baik. Oke. Berarti kita kekurangan debater Muslim ya. Om Burhan juga sudah out of line. Oh, Om Burhan larian ya? Turunnya. Bukan, mungkin jaringan ya. Kita pastikan. Nanti kalau Om Burhan itu Om Burhan di bawah, biar saya turun nanti. Aku baru cek ya. Biar saya turun host, biar nanti dolan dua ya. Baik. Ya, saya pamit host semua ya. Baik, terima kasih. Makasih. Ya, makasih. Baik, kita kekurangan satu teman Muslim ya. Ada mungkin silakan teman-teman Muslim yang mau naik atau Brother Praistar. Kalau seandainya ada mau rekomendasi siapa yang mau naik ke atas, boleh. Ada teman-teman di bawah, ada nggak bisa, itu nggak adil. Aku yakin Praistar punya kualitas yang sangat mumpuni, tapi secara aturan dialektika tidak adil, seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman Muslim yang mau naik, aku nggak tahu kalian agamanya, jadi tolong typing di bawah, aku Muslim gitu. Jadi aku bisa naikkan ya, atau mungkin Brother Praistar ada rekomendasi, silakan naikkan ke atas ya. Siapa? Kenapa aku harus minta kayak gitu? Karena apa teman-teman? Silakan buka penglihatan kalian ya, biji mata kalian, canda. Buka penglihatan, ini bukan big match ya, jadi aturannya tidak akan terlalu ketat ya. Ini hanyalah debat 2 versus 2, seperti itu. Loh, tapi posternya beda host. Ya, karena posternya untuk malam hari ini, kenapa aku minta satu lagi? Teman-teman, kita akan berpindah ke program berikutnya, ini dia. Superboy Debate Team 2 versus 2 dengan topik tentang kiblat. Silakan waktu diberikan sepenuhnya kepada speaker kita yang terhormat, perwakilan dari debater Muslim, ada Praistar 680. Ya, thank you Superboy. Cuman gini, gue kurang menyimak sempurna penyampaian argumennya Burhan. Jadi Burhan biar nyampein lagi aja nggak apa-apa. Gimana kalau gitu? Aku pikir tadi nyimak, makanya kamu minta waktu buat cari data. Iya, siapa tahu ada sesuatu yang belum sempat buat siapin datanya gitu kan. Jadi gue bisa dengerin dia dulu gitu. Baik, kita kasih Om Burhan ini mungkin kalau seandainya ada waktu ya, mungkin singkat padat dan jelas mau disampaikan lagi, boleh silakan Om Burhan. Wah, memang ini ya. Daya tangkap ya memang diperlukan dalam dialektika ini ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa lah, wajar namanya juga Islam ya. Wait, Om Burhan. Ya premis yang Om Burhan bawa tadi, makanya tadi ada 4 orang Islam kabur tadi ya. Ini Om Burhan ringkas dalam sebuah Excel tentang Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad atau Muhammad ini lahir tahun 570 Masehi, mendapat wahyu pada usia 40 tahun, sekitar tahun 610 Masehi, dan 10 tahun setelah dia jadi nabi, dia menerima perintah sholat di Masjidil Aqsa dan kiblat umat Islam sekitar 16 bulan, ya sekitar 1,5 tahun itu berkiblat ke Al-Aqsa. Dan setelah 16 bulan atau 17 bulan itu, kiblatnya pindah ke Ka'bah yang ada di kota Mekah. Oke. Jadi sekitar tahun 621, Ka'bah ini menjadi kiblat orang Islam.
Tapi yang membagongkan, kita tahu dalam sejarah Fathul Mekah tahun 8 Hijriah atau kalau kita konversi ke tahun Masehi sekitar tahun 630, itu terjadi penaklukan kota Mekah di mana berhala-berhala itu dihancurkan oleh si Muhammad dan kawan-kawan. Dan kita tahu jadinya selama kurun waktu sebelum 630, penyembah berhala artinya kiblatnya sama ke Ka'bah juga. Ya. Sehingga kalau kita kurangkan antara 630 ke 621, saya udah cukup baik ya. Memperkirakan ini sekitar ini. Sekitar 9 tahun antara penyembah berhala sama umat Islam ini punya kiblat yang sama. Kiblat apa? Ka'bah. Orang Islam kiblatnya ke Ka'bah, penyembah berhala juga ke Ka'bah. Orang Islam bertalbiyah, penyembah berhala juga bertalbiyah. Tadi saya udah nunjukin di dalam Sirah Nabawiyah. Orang Islam itu tawaf 7 kali putaran, penyembah berhala juga 7 kali putaran. Orang Islam melakukan istilam, penyembah berhala juga. Ya, dan segala macam kegiatan-kegiatannya termasuk air Zam-Zam. Ya, jadi selama 9 tahun, ya, nenek moyang agamanya Quraisy ini berliturgi atau berkonselebrasi bersama penyembah berhala. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Superboy debat 2 versus 2 kita hold sementara sampai ada teman-teman muslim yang naik. Sekarang kita akan masih di Superboy dialektika lintas agama saja. Mungkin sekarang kita akan berikan kesempatan kepada Praistar untuk menanggapi dan teman-teman harus saya bold ya. Apa yang disampaikan oleh Hyper Burhan hanya bersifat sementara. Tidak ada ketuk palu apapun terhadap teman-teman beragama Islam. So semua penghormatan dan penghargaan masih sepenuhnya untuk teman-teman beragama Islam. Juga terima kasih untuk teman-teman di bawah. Ada Kak Fania 86 di bawah. Selamat malam Cifania, Nona Fania. Dan ada Kakak Ruth di bawah. Thank you dan semua yang sudah mendukung. Kita akan kasih kesempatan buat debater tampan yang mewakili teman-teman muslim. Ada Praistar. Iya, thank you waktunya Superboy. Ternyata panjang omongan itu tidak menentukan intelektual yang mumpuni gitu, baik dalam beriman maupun dalam bersosial. Dan gue melihat perubahan karakter yang signifikan dari Burhan ya. Yang gue kenal Burhan itu dulu orangnya semangat menggebu-gebu, tapi sekarang lemes mungkin. Dan kenapa gue mau Burhan dulu yang ngomong supaya suaranya masuk dulu ke live gue. Itu. Mari kita jawab sekarang. Tadi katanya 9 tahun beribadah bersama-sama penyembah berhala gitu. Jadi seakan-akan Islam itu tawafnya duluan dulu penyembah berhala daripada nabi-nabi yang berserah diri atau nabi-nabi dari yang diimani Islam gitu. Kita sekarang lihat aja ke Sirah Nabawiyah. Ini ya. Ini Al-Bidayah wa Nihayah jilid 5. Dan jilid lengkapnya itu ada 22. Dia harganya 6.900-an, 10 kali lebih mahal dari Bible edisi mimbar. Bible edisi mimbar itu yang paling mahal dari Bible yang dijual LAI ya ikhwan. Nah sekarang kita buka di halaman 59-nya ya. Ini menjelaskan tentang kiblatnya kaum muslimin. Yang dimana dari segala hadis-hadis yang dibawakan dan asor-asor sahabat, kesimpulan yang diambil oleh Ibnu Katsir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Mekkah salat menghadap Baitul Maqdis, sementara Ka'bah berada di hadapannya. Sebagaimana riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau tidak bisa lagi melakukan hal yang sama, yaitu menghadap Baitul Maqdis sekaligus menghadap Ka'bah. Maka pertama kalinya beliau sholat menghadap Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah. Jadi apa kesimpulannya? Menghadap Ka'bah itu tidak pernah ditinggalkan sama sekali oleh Islam. Baik dari pertama Nabi Muhammad SAW sampai kepada zaman kita sekarang. Selamat datang di kebenaran. Baca yang lengkap, my bre. Baca yang lengkap. Udah beli bukunya kok dipotong-potong kalimatnya.
Kan gitu ya? Atau mungkin itu ini Sirah Nabawiyah yang murah, nggak kayak gua yang 6.900.000 gitu. Jadi gitu ya. Ka'bah itu nggak pernah ditinggalkan. Jadi nggak ada pernah pergantian asalnya Baitul Maqdis, kemudian Baitullah, nggak. Selalu menghadap dua-duanya langsung gitu. Seperti yang dijelaskan di sini. Al-Bidayah wa Nihayah jilid 5 halaman 59. Itu ya bisa dilihat sini. Nah, terus tadi tuh gue pengen bawa yang soal hubal-hubal tadi gitu. Cuman ternyata nggak disampaikan lagi. Ya udah nggak apa-apa ya. Gue jawab aja dulu sekarang sekalian. Nah, untuk hubal-hubal itu pertama kali dibawa oleh Amr bin Luhai. Itu dijelaskan di sini, my bre. Di Al-Bidayah wa Nihayah jilid 3 di halaman 408 sampai kesananya gitu. Nah, kita di sininya yang 407 yang terakhirnya. Salah seorang ulama menceritakan kepadaku bahwa Amr bin Luhai keluar dari Makkah ke Syam untuk suatu keperluan. Ketika dia sampai di Moab, di tanah Balqa, di sana terdapat beberapa raksasa yang merupakan anak dari raksasa, konon sebagai anak dari Imlik bin Lawats bin Sam bin Nuh. Dia, Amr bin Luhai, melihat penduduk negeri itu menyembah patung-patung raksasa itu. Kemudian dia pun bertanya, apa yang kalian sembah itu? Mereka menjawab, ini adalah berhala yang kami sembah. Kami akan minta hujan kepada mereka dan kami juga minta pertolongannya sehingga dia akan memberi pertolongan kepada kami gitu. Lalu, maukah kalian beri aku kepada Amr satu di antaranya yang akan aku bawa ke tanah Arab untuk mereka sembah pula gitu. Mereka pun memberi suatu berhala kepadanya yang bernama Hubal. Jadi Hubal ini adalah berhala kawin yang dibeli oleh Amr bin Luhai dibawa ke Arab. Nah, untuk disembah oleh orang-orang Arab. Lanjut sampai ke sini, dari Ibnu Ishaq berkata, perhatikan. Mereka, orang-orang Arab yang sekongkolan dengan Amr bin Luhai, mengubah agama Ibrahim dan Ismail dengan agama lainnya. Mereka menyembah berhala-berhala dan menjadi tersesat seperti umat-umat sebelumnya. Jedar, selamat datang di kebenaran. Penyembah berhala itu menjiplak tradisinya Ibrahim dan Ismail. Diluruskan lagi oleh Nabi Muhammad. Beda dengan Kristen gitu. Beda dengan Kristen gitu. Baptis itu pagan, dilanjutin oleh Kristen. Jadi baptis itu nggak pernah duluan Kristen atau duluan nabi-nabi terdahulu gitu. Beda ya. Jadi di sini pagan yang menjiplak Islam. Sedangkan kalau Kristen, Kristen yang menjiplak pagan. Gitu, my bre. Nah, terus di sini jelaskan juga. Nah, di sini ya, nah di sini mereka ini kelompoknya pemilikan berhala-berhala tersebut di tangannya. Jadi bid'at yang terjadi itu adalah kedua terjadinya gitu. Mereka menjiplak lagi-lagi agama Ibrahim dan Ismail. Baru nanti diluruskan lagi oleh Nabi Muhammad. Ini gua ulang lagi ya supaya tahu perbedaannya Islam dan Kristen. Kristen menjiplak pagan, kalau Islam pagan yang menjiplak Islam. Gitu. Terima kenyataan, bre. Terima kenyataan. Lanjut ya. Yang di bawah jangan marah. Ini gue bawa data soalnya. Nah, terus soal apa lagi ya yang mau gue bantah? Udah bubuk juga rasanya. Nah, berikutnya kita ke data-data di digital supaya kalian mudah melihatnya karena itu gratis, ya. Nah, selain tawaf, talbiyah, ada juga sa'i. Ini yang sering dibawa oleh penghujat Islam sepaket gitu. Jadi sa'i itu juga pagan. Perhatikan di sini, sa'inya Islam itu adalah tradisi yang diteruskan dari zaman ibunya Nabi Ismail alaihi salam gitu. Ini kalian bisa baca di Sahih Bukhari 3113. Nah, di sini tunggu gue cari narasinya dulu. Nah, di sini. Kemudian Hajar pergi meninggalkan Ismail dan tidak kuat melihat keadaannya, maka dia mendatangi Bukit Syafa sebagai gunung yang paling dekat keberadaan dengannya. Dia berdiri di sana lalu menghadap ke arah lembah dan dengan harapan dapat melihat pakein aja. Dapat melihat orang di sana. Namun dia tidak melihat seorang pun. Maka dia turun dari Bukit Syafa dan ketika sampai di lembah dia menyingsingkan ujung pakaiannya. Lalu berusaha keras layaknya seorang manusia yang berjuang keras hingga ketika dia dapat melewati lembah dan sampai di Bukit Marwah. Jadi dari Syafa ke Marwah, lalu berdiri di sana sambil melihat-lihat apakah ada orang di sana. Namun dia tidak melihat ada seorang pun. Dia melakukan hal itu sebanyak berapa? 7
kali antara Bukit Safa dan Marwah. Ibnu Abbas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah syai yang mesti dilakukan oleh manusia. Sekali lagi gua bilang, pagan menjiplak Islam. Kalau Kristen, mereka menjiplak pagan gitu. Kalau Kristen, mereka menjiplak pagan. Contoh, dalam tradisi nabi-nabi, batu itu bisa menghapus dosa. Kan gitu ya? Batu itu bisa menghapus dosa. Bukan pagan gitu. Kalau pagan, membunuh manusia menghapus dosa. Kristen ambil yang mana? Ambil yang membunuh manusia menghapus dosa. Gitu. Nah, ini yang sa'inya, tadi yang talbiyah, terus tadi yang kiblat, berikutnya apa lagi? Oh, sekarang kita ke Yahudi ya, kita ke Yahudi. Nah, Yahudi juga mempunyai tradisi yang sama dalam bertalbiyah. Dia namanya Tekiah. Dan baca sendirilah. Ini di Mishnah Sukkah 5 nomor 4 ya. Ini orang Yahudi, di sini. Circumambulated. Ini ya, mana ya? Mishnah Sukkah circumambulated. Circumambulated 7 times. Ternyata bukan di Mishnah Sukkah 5 nomor 4, Ikhwan, tunggu ya. Atau Mishnah Sukkah 4 nomor 5 ya. Gue agak lupa juga ini. Yahudi. God please access. Ini ya ini bener. Nah, di sini ketika mereka sedang hari raya Haji Sukkot, gitu. Nah, di sini ini gue terjemahkan aja karena gue tahu Roh Kudus di mulut-mulutnya orang Kristen tidak bisa berbahasa Inggris. Di sini gue bacakan ya. Ini Mishnah Sukkah 4 nomor 5 Yahudi punya. Kalau misalnya bait sucinya masih ada ya, setiap hari mereka di sini orang-orang Yahudi maksudnya mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan berikanlah kami kesuksesan. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata, Anifaho tolong selamatkan kami, dan pada hari itu, hari ke-7 Sukkot, mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Dar, selamat datang di kebenaran. Ya, jadi mengelilingi kotak itu tradisi nabi-nabi. Yahudi dan Islam punya itu gitu. Tidak seperti Kristen yang ketika berdoa mereka menghadap ke pahanya Yesus gitu. Gua nggak tahu, mungkin ada keselamatan di pahanya. Nah, terus yang lucu ya, ketika dibilang berkeliling Ka'bah itu adalah pagan kayak gitu ya. Kita lihat sekarang Ortodok punya. Ini Ortodok Christian wedding ya. Jadi ini Ortodok Christian wedding, pernikahan Kristen Ortodok, dansa Nabi Yesaya katanya. Kita lihat mereka ngapain ya. Nah, ini Ortodok kayak gini dia, bajunya gombrang-gombrang. Terus ada angkat tabah ya. Kita lihat. Anjay, keliling-keliling bre. Weh, muter-muter bawa lilin, buset. Ortodok nih. Goy, anjay. Nah, kita lihat apa yang dikelilingin. Meja ini. Mejanya kotak ini. Mungkin kalau untuk goy Indonesia mungkin ini pagan ini kelakuannya ya. Kalau misalnya muter-muter kayak gini mungkin ini pagan mungkin gitu. Karena kalau di gereja Ortodok Indonesia gua nggak tahu mereka ngapain gitu. Tapi kalau di gereja Ortodok Rusia, mereka keliling-keliling juga pas kawin gitu, ngelilingin mejanya nggak kelihatan. Ini nih meja nih, mungkin ini isinya fotokopian pernikahan ya, dikelilingin gitu. Orang lain ngelilingin altar bait suci, dia ada praistar akte nikah. Waktu saya sudah 10 menit untuk pendapat awal ya. Syukran.
Saudaraku, nanti akan ada waktu lagi. Jadi pendapat awal 10 menit. Setelah ini masing-masing akan bergiliran 5 menit selama 4 putaran, baru nanti diskusi umum. Dan jelas-jelas ini tidak akan ada keroyokan di sini karena hanya ada satu orang. Kita akan bergiliran, bergantian. Nanti pada saat diskusi bebas, saat ada yang menampilkan sesuatu, saya akan menanyakan dari kubu Kristen siapa yang akan berhadapan dengan Praistar. Tidak dua-duanya. Sampai kalau ada teman-teman Muslim ada yang naik, baru kita lepaskan semuanya. Seperti itu. Terima kasih Praistar ya sudah menjelaskan. Silakan nyimak. Kita akan ke kiamat dulu memberikan pendapat awal dengan waktu yang sama 10 menit. Om Burhan bersabar sebentar. Setelah itu kita akan mulai 5 menit presentasi timer bergantian 4 kali berturut-turut. Teman-teman yang ada di bawah yang mungkin adalah debater-debater Muslim, silakan naik ke atas gitu. Mengenai aturan ini tidak terlalu ketat ya, karena kita bukan debat profesional. So tidak akan ada aturan yang ketat mengenai logical fallacy. Yang penting ketika mengungkapkan apapun harus ada data jelas, biar jangan ada framing, jangan ada penistaan fitnah. Karena dua-duanya baik Islam maupun Kristen sama-sama memiliki penghargaan yang sama tingginya di room ini. Terima kasih untuk saudara Praistar. Kita akan memberikan kesempatan kepada Ki Ahmad. Timer di meja saya 10 menit dimulai di saat Ki Ahmad berbicara untuk memberikan pendapatnya mengenai diskusi kita pada malam hari ini. Dan silakan Brother Ki Ahmad. Iya, wait. Saya buka dulu kameranya. Oke, ya shalom ya teman-teman semua ya. Jadi saya akan menanggapi ya sedikit tadi terkait apa yang disampaikan. Jadi yang pertama saya bukakan dulu Alkitab ya. Nah ini. Iya. Jadi tadi dikatakan kekristenan itu nyontek pagan. Nah itu kan tadi nggak nunjukin datanya, cuman ngomong oh ini nyontek gitu. Jadi dibuktikan dulu ya. Ini saya kasih dulu baptiso ya. Dalam perjanjian lama. Tadi aku buka yang lain-lain dulu. Nah ini. Saya langsung tunjukkan dari sini nih. Ini ya. Ternyata apa? Ada percikan dan baptis menurut perjanjian lama. Jadi kalau perah ini memang sukanya ngarang ya. Tadi nggak pakai data, langsung aja dia tabrak. Terus bahkan tadi ada terkait Muhammad itu membelakangi Ka'bah. Nah itu kok nggak dibahas? Itu kan udah kontradiksi tuh. Di dalam teks yang sama, itu berkontradiksi tuh. Satu dengan lainnya. Itu kan lawak ya. Kenapa? Yang bagian itu langsung lemes, langsung nggak dibahas, langsung pokoknya menghadapnya sama gitu. Ini sangat-sangat membagongkan ya. Nah ini menarik ini di dalam kita lihat ya di dalam coba. Nah ini dicelupkan ini. Baptis ya atau tefila mencelupkan dengan air. Upacara baptis ini mereka namakan tefila dan calon yang dicelupkan adalah non Yahudi yang akan masuk menjadi pengikut agama Yahudi. Ini ada ya. Ayatnya di mana di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Ya kalau Islam pasti Islam nggak ngerti hal ini. Ya, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulilah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Itu ya. Nah sekarang omong-omong berbicara tentang ini ya, tentang penyembahan pagan Quraisy dan Islam kepada berhala. Ini kan fokusnya sekarang kepada batu hitam ya yang di Ka'bah itu. Boleh nggak batu hitamnya diganti pakai batu kali? Pasti nggak boleh ya. Walaupun ada sejarah ya, ini ada yang menarik.
ada sejarah batu hitam ini tuh dicuri. Ini umum ya, muslim-muslim juga tahu batu hitam itu dicuri, lalu penghinaannya itu dibikin jadi batu toilet. Nah, jadi pada saat itu akhirnya nggak memiliki batu hitam. Nggak bisa diganti dengan batu yang lain, nggak bisa. Nah, kalau kita lihat di dalam hadis Ahmad ya, 5364 ini saya bukakan dulu. Di sini dikatakan Musnad Ahmad 5364. Muhammad bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Nah, di dalam Al-Qur'an saya bacakan di dalam surah 3 ayat 61. Ntar saya bukakan Qur'an. Nah, surah 3 ayat 61. Kok 361 sih? Surah 3 ayat 41 ya. Bentar, yang menghapus yang mana ya? Bentar. Sebentar saya carikan dulu surah 3 ya. Sebentar. Surah 4. Bentar, surah 4 ya. 31. Nah, ini. Nah, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan kami memasukkan kamu ke tempat yang mulia. Jadi di sini Allah ya menghapus kesalahan atau dosa, dan di dalam hadis ini tadi di sini dikatakan apa? Batu ya, melalui batu dihapus dosanya sehabis-habisnya. Nah, apakah bisa dengan batu lain dicium dengan mentaati atau melakukan syariat yang sama kepada batu Hajar Aswad? Kalau di dalam kekristenan, itu tidak ada. Kemudian tradisi mencium batu menghapus dosa gitu. Kalau misalkan ada yang ini, ada ikon, ada patung dan seterusnya, apakah di situ menghapus dosa? Tidak. Kalau rusak bisa nggak diganti? Bisa. Ya tinggal dibuang. Kalau di Katolik itu ada sumur untuk membakar ikon atau yang sudah rusak gitu. Itu dibuang gitu, dibakar. Jadi bukan kemudian dikultuskan satu barang ini yang kemudian melalui ini saja bisa menghapus dosa habis-habisnya. Kalau misalkan sholat, semua bisa sholat. Tapi kalau mengkultuskan batu hitam, ini hanya satu-satunya Arab punya, ya. Nah, saya tunjukkan terkait penelitiannya. Ini saya bukakan jurnal dari Harvard terkait batu Hajar Aswad ini dari Ka'bah, ya. Ini saya tunjukkan langsung artinya ya teman-teman ya, supaya di sini netral. Kalau saya langsung ngomong akid ini adalah batu akik, nanti marah gitu loh. Makanya saya tunjukkan di sini. Saya tunjukkan ya artinya nih. Lihat. Saya tunjukkan di sini dikatakan apa? Batu hitam Ka'bah. Oh, langsung yang ini atasnya nih. Batu hitam Ka'bah tampaknya bukan meteorit. Jadi kan suka dikatakan batu dari surga awalnya putih karena kebanyakan nyedot dosa jadi hitam. Ini kan dongeng-dongengan Arab nih yang diimani, ya. Dikatakan meskipun tercantum berbagai contoh yang mungkin dalam katalog meteorit, Priorhei, pita difusi dan atribut fisik lainnya menunjukkan bahwa itu adalah batu akik. Batu akik. Jadi bukan batu dari surga tapi batu akik. Nih saya tunjukkan. Batu akik. Ya, yang bisa menghapus dosa, yang menghapus dosanya ini Allah. Nah, jadi macam gini perah. Lihat nih matanya ke sini. Nih. Jadi batu akik yang Allah menghapus dosa di dalam melalui batu ini ketika dicium-cium oleh umat Islam,
nggak ini Muhammad Fatah, ya nggak Dorce, nggak apa, kan semua kan cium ini, berdesak-desakan semua, nggak ada sekat, nggak ada ini, pokoknya senggol-senggolan semua, nggak pakai celana dalam lagi tradisinya. Nah ini barulah namanya tradisi pagan Quraisy. Kalau yang di dalam Yesaya 6 ayat 6 sampai 7 itu berbicara tentang sama seperti ini ya, rumput yang menyala ya, yang tak terbakar dan seterusnya. Karena di situ Nabi Yesaya itu mau ditunjuk sebagai nabi, dan dia melalui lisannya ini, dia ini menyatakan ketika waktu itu bangsa Israel diserang oleh orang-orang ini ya, ketika mereka dalam pembuangan Babel, itulah kenapa dia melalui mulutnya ini secara misteri itu dikuduskan. Tetapi apakah batunya itu ada untuk kemudian dikultuskan oleh orang-orang oleh bangsa Israel? Nggak ada. Itu dibawa oleh malaikat, dan itu batu yang bukan dikatakan sebagai bara ya, yang tidak menyakitkan. Itu. Jadi bukan kemudian batu kultus seperti pagan punya yang adalah batu aki itu. Itu saya tunjukkan penelitian ya teman-teman ya. Jadi bukan hujatan. Nah, kemudian bicara tentang pagan ya, ini saya paling suka nih kalau bahas tentang pagan. Saya bawa di dalam Alkitab ya, Yosua 5 nih. Kita bawa dulu dalam ayat Alkitab supaya ini ya, nggak dibilang wah asumsi ini nggak pakai ayat nih. Nih, aku bacakan ya. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun. Sebentar, oh yang empatnya. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang apa? Yang laki-laki. Ini kalau ajaran Yahudi yang baik dan benar, sunat itu hanya laki-laki. Nah kita lihat di ajaran Islam bagaimana nih kira-kira. Ini dari Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Judulnya apa? Hukum Khitan Perempuan dan faedahnya. Waduh, ada ajaran sunat perempuan. Ini nih muka dosennya nih kayak Muhammad banget. Ya. Ternyata di sini diajarkan apa? Bahwa Imam Syafi'i itu mewajibkan sunat perempuan, dan Imam Hambali, Hanafi, Maliki itu tidak mewajibkan. Tetapi tetap sunat perempuannya itu dipelihara sunat perempuannya. Nah ini bukan akar dari keyahudian, ini akar dari pagan Quraisy. Ya, kenapa? Ya, ini saya bisa tunjukkan buktinya, tetapi ini saya tunjukkan jurnal dulu ya. Kenapa kita bisa tahu ini ajaran yang menyesatkan? Ternyata menurut ilmu kesehatan, ini penelitian dari kesimpulan dari dokter-dokter ya. Ya, Brother Kiamat, waktu 10 menit udah selesai. habis. Sudah selesai, malah lebih 12 detik. Silakan Ya sudah di deh. mute. Terima kasih banyak Poinnya itu ya. Dan kita akan segera masuk ke 5 menit tiap orang. Siapkan datanya, dan ini pakai timer. Jadi secara otomatis akan bergantian, dimulai dari Om Burhan, lalu Praistar, lalu Kiamat, selalu seperti itu ya. Dan karena Praistar di atas sendiri, dia akan mendapatkan wild card, yaitu Praistar akan selalu mendapatkan 2 kali kesempatan untuk mengisi kekosongan dari satu debater muslim yang belum naik ke atas untuk asas keadilan berbicara di atas. Selamat malam 1100 orang yang ada di bawah. Selamat datang, kalian sedang mendengarkan Superboy Dialog Lintas Agama di Room Dialektika kita kali ini, membahas tentang kiblat esensinya berdasarkan sumber primer dan juga sumber-sumber sekunder pendukung lainnya. Sekali lagi, undangan resmi bagi teman-teman debater Islam yang mumpuni, terpelajar, dan siap dengan data dan sumbernya, silakan naik ke atas. Kalau sudah naik tetapi belum dinotis oleh hostnya, tolong typing di bawah. Host, up saya gitu ya. Kita akan undang lagi salah satu debater Muslim. Kalau ada berarti kita akan rubah ke Superboy Debate Team 2. Selamat malam host. Assalamualaikum, selamat malam Bang Palopo. Waalaikumsalam saudaraku. Oke, yang teman-teman di bawah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua yang ada di Komal. Lanjut. Bang Palopo, salam kenal. Mantap, saya Superboy. mantap.
Bang Palopo, salam kenal. Saya Superboy, selamat datang di Salam Dialektika kenal, Lintas Agama. saudaraku. Seperti Salam itu. sehat semua. Salam sehat Ayo. Bang Palopo. Yang pertama mohon Sehat, maaf teman-teman. karena lumayan menunggu di bawah karena banyak banget yang minta naik. Saya harus pelan-pelan melihatnya. Dan Bang Palopo terima kasih. Kita ini nanti akan ada debat tim 2 versus 2, tetapi masing-masing nanti akan memberikan pendapatnya 5 menit dulu bergantian selama 3 putaran ya. Karena sudah ada 1 orang di atas dan Praistar tidak jadi mendapatkan wildcard karena 1 kursi debater muslim sudah ada di atas, yaitu Bang Palopo. Mohon maaf Bang Palopo sudah tidak mendapatkan lagi opening statement karena waktunya sudah kita masuk ya. Jadi nanti masuk langsung ke 5 menit nanti bisa ya Bang Palopo ya. Jadi kita Oh, langsung. siap saudaraku, dilanjut. Tadi saya sudah Baik, simak terima juga kasih. ya. Saya, oke, lanjut. Baik, terima kasih ya. Hyper Burhan Kiamat adalah perwakilan dari teman-teman debater Kristen. Praistar dan Palopo perwakilan dari saudara-saudara kita, sahabat kita dari debater Muslim. Karena dua-duanya sudah lengkap teman-teman semuanya, kini saatnya kita mengganti visual room kita pada malam hari ini, ladies and gentlemen. Superboy